siang, selamat malam, selamat pagi buat teman-teman semua yang kebetulan mampir ke video ini ya. Kembali lagi bersama kita bertiga di acara berpodcast, bukber. Iya. Oh, bukber. Sekarang temanya bukber. Bukber. Karena lagi bulan Ramadan. Betul ya. Bukber itu berpodcast ya. Buka berpodcast. Oh, buka. Jadi saya baru pulang ini. Apa? Baru Tarawih. pulang. Bukan, open together. Oke, buka puasa bersama. Buka bersama, Apa? open together. Open together. Jadi, iya. Oke. Kirain itu close together, ini open together. Tutup bersama dong. Open together saya tadi sama teman ini. Kan ada temannya istri saya. Siapa tuh? Kenal tuh saya bapaknya. Tadi udah buka bersama langsung di mana buka bersama? Ada tempat Di mana katanya? di Subang. Iya, benar. Kan Subang banyak, Pal. Iya, di Subang kota. Di mana? Di mana? Di Jasisa. 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 Jadi sekarang kita lagi ada di Jasisa. Di Jasisa. Waduh, luar sekarang. biasa ya. Iya. Apa tuh? Bekas maghrib nih. Iya, bekas maghrib. Sisa. Sisa bukan sisa Bukan berarti. itu ada. Bukan berarti kakaren, Pak. Bukan berarti kakaren. Karena memang ini otentik banget ya, maksudnya namanya juga kedai Jasisa gitu ya. Iya. Jadi ini pasti yang menyediakan sisa. Ini pasti sobat MT nih ada juga yang nggak tahu sisa itu apa. Sisa. Apa coba? Betul. Jadi sisa ini adalah sisa-sisa kehidupan. Ya. Klasik. Jadi sisa Nggak ini tahu, nggak tahu. ini sih berasal dari Timur Tengah ini. Timur Tengah. Iya, sama-sama Jin dan Jun. Selalu bersama kan? Selalu bersama Iya. Jin dan Tapi Jun. aku jadi gak bisa mikir gini. Jadi ngeblank. Ini kalau kita ngomongin apa ya? Kemarin kan ngomongin Ramadan dulu sama Ramadan sekarang. Nah, kemarinnya lagi Ramadan sekarang sama Ramadan dulu. Iya. Kita gimana kalau ngomongin orang sekarang? Oh, boleh. Janganlah. Boleh tapi Boleh. Boleh. Siapa yang mau diomongin? Si Bayu aja. So, pura-pura nggak Enggak, kita ngomongin aja deh. Sahur lah. Sahur dulu sama sahur sekarang bedanya apa? Enggak usah juga. Ya, maksudnya kalau sahur dulu sama sahur sekarang kan sama-sama, Bang. Sama-sama. Iya, Sama-sama karena apa? sahur. Karena sahur zaman dulu sama sahur zaman sekarang Sama itu aja. jamnya juga sama, gitu. Oh, beda. Ini aja nih. Sama, Bay. Udah Imsaknya bisa yang berbeda. nggak usah berantem nggak? Ayo, Iya. boleh. Gimana? Tadi sahur sama apa? Tadi subuh. Oh iya. Sama apa coba? Bayu dulu deh. Bayu Saya sama, sama Bayu. niat sama doa. Pasti. Oke, harus. siap. Berarti memang nggak makan ya? Makan. Ingat sama doa kan nggak makan berarti. Aroman. Apa? Bentar dulu, apa? Sama apa? Iya, sama tadi apa dong makannya? Kalau misalnya saya tipenya, makanan yang agak-agak Basi ya. awet sampai sahur gitu. Belinya tengah malam biar gak mager. Sate. Sate kan agak-agak lama tuh. Agak lama. Belinya jam 1, Dimakannya dimakannya jam 6. Iya. Tapi ada sate. Kok jam 6 itu sarapan, Pak? Dengerin nih, ada sate yang nggak habis-habis nih. Sate apa? Gedung sate. Waduh. Nggak ada habis-habis kan? Iya. Ya, terima kasih. Kak Roman tadi makan sama apa? Sahur ya. Tahu ini apa namanya tuh? Tahu apa coba? Tahu aci. Tahuci. Iya, tahuci. Sahur sama tahuci. Tahuci. Iya. Tahu aci. Iya. Enak. Enak dong. Beli di mana itu tahu aci? Adalah kayak reseller gitu. Reseller. Ada. Di sana. Ada tahuci enak banget itu. Enak ya? Tahuci, jadi sambelnya sih yang enak parah banget. Kirim-kirim lah sekali-sekali lah. So, kirim-kirimnya buat siapa? Kirim-kirim salam. Enggak, bukan itu. Maksudnya kirim Sekali. menu sahurnya. Iya. Kalau Ripal sama Kalau apa? Ripal kemarin sahur dengan apa yang disediakan oleh Bu Sophie. Oke. Iya. Apa tuh Bu menunya? Sophie makasih, ini kemarin sahur sudah disponsori oleh Bu Sophie. Iya. Ini. Sop itu sop iga kan? Bukan. Apa? Kemarin sama ayam saya. Oh. Sahur. Barang. Oh, maksudnya barang sih, ayam. sama ayam. Ripal mau makan sama apa? Apa aja lah. Ya udah sama ayam Udah deh gitu sama ya. ayam. Ayam hidup. Oh. Direndengin. Ayam hidup. Bu, emang sama apa aja tapi jangan sama ayam. Udah sama ayam aja. Ya udah makan sama ayam. Oke. Kalau ininya bebek. Makanannya bebek, Oke. cuma makan sama ayam. Oke, Ya, berarti gitu. makanannya sama bebek, makannya. Iya. Makan barengnya sama ayam gitu. Iya, Oh. kalau makan siang tadi sama ini. Enggak kalau puasa enggak ada makan siang. Enggak ada. Nggak ada ya. Kan biar sehat. Enggak, Nggak ada sore boleh. Sebenarnya nggak boleh. Nggak boleh juga. Gimik ya juga. Dari Oke deh. gimik ya. Tapi ini kita ngobrolin tentang tempat yang sekarang kita lagi ada di sini ya. Iya. Ini kedai Jasisa, ini sangat luar biasa. Ini bisa dikatakan legend. Legend. Iya. Ini yang namanya legenda dari Kota Subang teh ini. Ya, itu dari epicnya kapan itu? Dari Epic
Oh enggak, maksudnya Naik bukan legend. itu, bukan legend, mythic bukan Oh, itu bukan. bukan. Bukan Itu ya. rank, itu rank. Itu Mobile Legend. Ya, ini memang legenda. Ini legenda dari Subang. Wah, Bener. Kalau Subang ini punya Hofland, Ya. kalau yang peradabannya, kalau sisanya itu punya Punya Jesisa. Jesisa. Bener. saya tahu ini dari dulu banget tuh 2010 kalau nggak salah. 2010 bener. Dulu tuh masih di pinggir Wisma tuh. Ih, kok tahu banget? Tahu lah. Iya. Orang gini banget. Apa itu? Sama siapa? Ganjet. Enggak, ini Pak Cantel, Pak Cantel. Oh, iya. Pak Cantel. Oh, memang udah Ganjet. tahu banget, Bay. Udah tahu banget. Iya. Emang Jesisa apa coba Jesisa? Apa tuh? Meje Sisa. Oh, Meje ini ownernya. Meje itu ownernya. Oke. Panggilannya Meje. Iya, Ya kan? Namanya siapa? Namanya Willy. Willy Depu. Aduh, Winnie. Winnie. Willy Dozer. Willy memang benar itu Willy. Paus. Apa tuh? Iya, Willy. Pri Willy. Willy. Oke. Free Willy. Free Willy. Lili. Lili. Udah enggak itu sama Aliando. Prilly itu. Oh, Prilly. Iya, iya. Oke, Wasit. next. Priwit atau Ada ini di depan kita nih ada sisa juga nih ya. Ada sisa. Sisa siapa, Mas? Bukan. Maksudnya sisa ini namanya nih. Oh, oke. Jadi kalau orang-orang kan banyak yang ngobrolin ini adalah rokok Arab katanya. Karena memang ini dari Timur Tengah. Rorab. Rorab. rokok Arab. Iya. Urab, orang Arab. Orang beda doi dahareun. Urab, orang Arab ya. Orang Arab. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol mengenai jas sisa. Ya. Ini sama pakarnya langsung. Kita akan ngobrol langsung sama yang pegang parkiran di depan. Enggak. Ada si Bapak. Pak. Enggak. Sama ownernya langsung. Ownernya langsung, Iya. ya. Tapi sebelumnya kita coba dulu. Coba dulu. Itu rasa apa, Bay? Belum juga coba. Iya, cobain dulu maksudnya. Cobain dulu. Enggak perlu gitu, Bay. Enggak perlu gitu. Kalau mau seruput aja langsung. Us. Gimana rasanya, Bay? Rasa kopi nih. Oh, Rasa kopi. Ini Padahal yang ini unik. min. Ini padahal ini min. Rasa kopi. Kita coba. Kopi Ini ini udah ada buah semangka. Iya benar. Coba. Rasanya gimana pasti ini? Aku nunggu gongnya. Inna as'aluka salamatan fiddin. Rokok Arab. Waduh. Yang ditanya rasanya. Iya. Enggak. Cuma Bukan selamanya maksudnya kalau rokok Arab berbau Arab itu pasti ngedoa, Pak. bukan ya. Bukan. Iya, makanya enggak usah diamini. Coba sini. Bentar dulu, saya punya lagi. Ya, rasa apa itu, Pak? Korma. Wah, korma. Ininya kan semangka. Dalamnya bisa diisi korma. Bisa sih. Bisa, nggak percaya. Cuma kan maksudnya brandingannya ini memang udah kelihatan semangka. Semangka. Iya. Rasa pasti Melon. Melon. Aduh. Ini apa tadi ini, Men? Ini min. mendingan nanti aja kita tanyain Iya, langsung. saya mau nyoba dong. boleh. Aduh. Batuk. Inna atau yang tadi. Jangan. Template ya. Iya. Tapi kita nanti akan ngobrol-ngobrol karena kan semakin kesini ini banyak orang juga nih anak-anak zaman sekarang saya yakin sih banyak yang nggak tahu sisa. Sekarang kan sudah berganti dengan Obat namanya nyamuk tuh mereka obat sekarang nyamuk. pakainya. Yang vape itu kan? Iya. Iya. Vape sekarang. Enggak maksudnya memang vape. Lagi ngapain? Lagi ini nge-vape. Oh. Obat nyamuk dikeremus. Enggak gitu. Vape itu rokok elektrik. Rokok elektrik. Vape yang disemprot bukan yang dikeremus. Ada vape yang ini. Ada, obat nyamuk. Ada, Bang. Ada. Lu main-main ke Indomaret dong. Dulu ininya bintang iklannya Jupe. Iya, Julia Perez, Iya, almarhumah. Iya. Almarhumah ya, benar-benar. Tahu banget dia ya. Wih, Orang dia lama di warung. Saya gini. Lama di warung. Saya kan lama di warung, Pak. Warung MC. Waduh, komunitas saya dong. Komunitas. Kita ngobrol deh langsung sama ownernya gimana? Ya, kebetulan ini ada kosong. Space kosong. Gimana kalau kita awas? Udah. Kan dari kemarin-kemarin kayak gitu. Iya. Ini ada kosong nih. Iya. Gimana kalau kita pergi? Jangan dong. Sama aja. Panggil dong ke sini biar Oke, kita siap. menggali lebih dalam. Betul, kita akan ngobrolin bagaimanakah Jesisa ini Iya. dari awal mula sampai sekarang. Iya. Kalau tadi kata Bayu 2010 kita akan make sure Apakah ke betul? ownernya, apakah Iya. betul? Apakah ini salah? mulainya dari 2010. Iya. 2010 tuh iya benar yang di Wisma itu, Men. Iya, Yang di Wisma. makanya kita mau make sure tanya dulu. langsung. Kita akan tanya sama ownernya. Oke, langsung Jeng, saja ini jeng. dia teman-teman semuanya. Willy. Bisa lewat sini? Wah, boleh Pak? Aman. Oke, brother. Siap. Ah. Oh, di sini banyak penontonnya ya? Banyak. Kita coba Di tes. kita siapa? Oi penonton. Aduh. Oke, set. Yang kiri kurang kompak, yang kanan kurang serempak. Sekali lagi ya. Sekali lagi. Oi penonton. Makin gak kompak. Willy Mania, mantap.
Kamu dong. Willy. Aduh, Bay tamas dulu Bay. Tolong tunduk ini. Ini ada Pak Willy. Ada Pak Willy. Tidak ada Pak Willy di sini. Owner dari kedai Jesisa. Pak, sehat Pak? Sehat banget. Luar biasa Pak. Boleh agak deket tuh Pak. Nah, biar obrolan kita lebih enak gitu ya. Tadi kan kita ngobrolin tentang kedai Jesisa. Ini ada yang sok tahu katanya kedai Jesisa ini dari 2010. Kita mau make sure nih langsung ke ini. Flashback ya. Iya. Apakah benar maksudnya kedai Jesisa ini memang dari 2010 Pak? Iya, betul sekali. Jago. Orang gini banget. Tadi kan bilang gini banget. Gini banget. Karena memang dulu Pak Willy ini suka main ini juga. Apa tuh? Drummer. Bukan. Saya mau bilang main pingpong tapi udah nggak bisa lah sekarang. Kurang lah. Dulu anak band juga. Sampai sekarang Pak anak band. Anak mama. Dulu juga kan anak mama. Selalu kan kalau anak mama ya. Kecuali saya ya, kalau saya anak mie ya. Iya, bisa. Goreng apa kuah? Aduh, mie itu, mie. Dari 2010, Pak. Gimana ceritanya dulu 2010 kepikiran membuka kedai Jesisa ini, Pak? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enak ya kalau udah owner nih. Enggak perlu diaminin, enggak perlu diaminin. Jawab aja kalau salam jawab. Salam jawab. Enggak perlu diaminin. Jadi intinya sih waktu zaman sekolah pernah ngerasain PKS sebenarnya. PKS bukan aktivitas siswanya. Iya. Di situ tuh berpikiran tuh setiap tenan, setiap kelas ya nggak sih bikin usaha. Setelah itu menu apa, setiap tenan beda-beda. Nah itu saya inspirasi dari situ. Pada dasarnya di situ tuh jadi dagang lah ya, jadi siswa pedagang. Nah yang lebih apanya kurang mah sudah nama nasi kudu tilu poe lah gitu ya. Nah saya berikhtiar gitu suatu saat saya pengen jadi kedai yang beneran. Iya benar. Jadi nggak hanya 3 hari di PKS itu, tapi seumur hidup itu bisa hidup berdagang gitu. Masya Allah sampai sekarang bisa puluhan tahun lah. Benar. Karena memang Rasul juga itu menganjurkan untuk berdagang. Karena pintu-pintu rezekinya itu dari berdagang, itu luar biasa. 9 dari 10 pintu rezeki. Nah, itu ada di dalam berdagang. Yang satunya apa, men? Sembarang atlet itu, Pak. Yang kesatunya apa? Yang banyak. Dari 9. Yang kesatunya apa coba? Karyawan. Maksudnya dari 9 pintu rezeki itu dari berdagang. Yang satu laginya itu pintu apa tuh? Ya maksudnya itu ikhtiar atau pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak. Kita di jurang ya. Kita di jurang ngobrolin agama, Pak. Kita kan sangat ahli agama gitu. Oh, berarti memang dari pertamanya itu PKS. Iya, saya terinspirasi dari situ, makin ke sini saya ngelihat bahwasannya waktu main kan ke luar kota, dia ada sisa rokok Timur Tengah nih. Kayaknya ada peluang banget kalau di Subang gua adain. Iya, benar. Kayaknya jadi salah satu pelopor. Betul. Belum ramai itu dulu di Subang belum ada ya. Belum ramai, belum ada malah. Tapi malah sempat saya ditanyain sama orang-orang, emang ada pasar sisa di Subang gitu. Emang ada orang Arabnya? Iya benar. Saya mikirnya kenapa harus mencari pasar, kita bentuk pasar sendiri aja. Betul. Pasar bisa diciptakan itu. Iya benar. Kita kayak jualan pizza nggak harus ada orang Italia ya benar. Benar. Kita kalau jualan rambutan nggak harus ada orang Purwadadinya juga kan? emang ada Purwadadi. Kebetulan di Dawan juga ada. Iya. Tapi maksudnya yang kumpulnya banyak itu di Purwadadinya gitu. Iya. Itu berarti umur berapa tuh? 2010 itu umur berapa, Pak? Dari 2010 berarti lagi kuliah ya. Zaman-zamannya lagi skripsi, dan di saat lagi kuliah itu saya mentok-mentoknya agak malas kuliah. Alhamdulillahnya malah agak lama, jadi 6 tahun karena lagi seru-serunya dagang. Ada toleransi lah kalau lagi seru-seru dagang. Iya, maksudnya jangan kayak Bapak. Kenapa? Apa tuh kalau saya? Enggak, maksudnya lancar. Iya benar. Gitu, Saya lancar. Kuliah 3 tahun. 3 tahun ya. 3 tahun saya. Iya. Karena quick ya. D3 saya. Iya. D3 3 tahun. D3 3 tahun. Iya. Masuk lama. Enggak dong, D3 3 tahun, Bang. 3 tahun. 3 tahun. Itu D1 yang 2 tahun. Iya, kita mau ngobrolin tingkatan kuliah nih. Berarti 2010 pertama kali. Nah kan kalau ngomongin tentang pengusaha nih ya, pasti ada modal. Nah itu kan, pasti kan orang-orang teman-teman kuliahan itu kan pasti kita kan tahu lah uang-uangnya maksudnya
pas-pasan. Iya betul. Iya awalnya dari mana? Apakah langsung ngebangun langsung kayak gini? Ya kan harga-harga ini lumayan ya. Bong-bong ini lumayan. Bong-bong ini bener. Makanya waktu dulu tuh kan saya pengen dagang, awalnya mah di lesehan, di trotoar gitu, salah satunya di Masjid Agung. Iya. Nah di situ modalnya 1.600.000 kalau saya ingat. Itu dapat berapa bong tuh? Cuman 3 bong di pinggir jalan dulu. Makanya dari sini bertumbuh, berkembang sambil belajar kan gitu ya, sampai akhirnya saya bisa membuka peluang untuk orang banyak, membuka lapangan pekerjaan. Dan itu emang visi misi saya gitu. Ya sampai sekarang juga saya belum pernah lah yang namanya kerja di tempat orang, karena memang kajiwai pisan sebagai pengusaha gitu. Enak pisan walaupun memang kita sekedar bos kecil, tapi ya kita bisa seolah-olah memberikan manfaat untuk banyak orang, itu udah bersyukur banget. Intinya sih kalau ngelihat pengusaha itu karena kan menciptakan banyak lapangan pekerjaan ya. Itu sama seperti khairunas alfahum linnas gitu. Amin. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Gitu. Dan assalamualaikum. Hei. Oke. Apalagi Bay? Mau nanya apa? Kan awalnya yang di alun-alun tuh. Betul. Pada akhirnya kapan tuh udah kepikiran untuk misalkan pindah nih buka kedai sendiri, asalnya kan Ngampar lah kasarnya gitu ya. Ngampar. Itu selang berapa lama tuh dari asalnya Ngampar sampai ke punya kedai yang di Wisma kan? Yang di Wisma tuh. Oh berarti di Wisma dulu sebelum kesini tuh? Belum kesini di Wisma dulu. Aja ini. Dulu kan saya nyampe Cadika doang Pak, pulang lagi di sana kalau main. Yang di jalan itu kan, jalan kaki. Gak pernah saya ke Wisma tuh. Cadika balik lagi. Itu doang. Jadi waktu zamannya kita di Wisma itu ada yang namanya kita digusur. Secara mendadak. Karena ada pembangunan museum lah ya di Kota Subang. Mau nggak mau saya harus pindah dari situ. Terus saya cari modal kesana kesini, ngejual barang lah atau apalah, yang penting saya bisa mempertahankan lah gitu. Itu katanya yang ada yang lagi nyisa, tiba-tiba kemana sisanya mendadak, ternyata langsung menggusur mendadak. Wah lagi gitu. Mana sisanya? Bukan hilang mendadak gitu ya. Dulu enggak gitu, penggusuran mendadak itu maksudnya ya ada pemberitahuan gitu. Tapi enggak ada. Kirain lagi di sisa hilang mendadak. Itu tidak ada etika kalau seperti itu. Mana ini sisa saya? Oke, hingga akhirnya sekarang berarti total 12 tahun, Pak. 12 tahun. Nah, yang kemarin kan kita sempat ngobrol nih ya. Ternyata nih ada satu bahasan yang ini sampai sekarang kepegang sama saya nih, Pak. Apa tuh? Bahasanya itu adalah kalbu. Bukan. Bahkan bahasa kalbu, bukan. Jadi bahasanya seperti ini nih. Mempertahankan bisnis 12 tahun itu lebih sulit daripada membangun bisnis 12 tahun, Pak. Iya. Bener kan ya? Mempertahankan lebih sulit daripada membentuk. Iya, membentuk atau membangun lah ya. Betul. Jika bobogohan lah. Nembak mah gampang. Mempertahankannya susah. Iya, bener. Karena kan kita tuh namanya manusia gitu ya. Manusia itu kan ada sisi malesnya. Bukan sisa. Enggak, maksudnya sisi. Bukan ngobrol tentang ini, bukan ngobrol tentang sisa ya, Pak ya. Dibakar, jenggotnya dibakar. Ada sisi maksudnya saat misalkan semangatnya ada atau enggak saat kita lagi lemas misalkan malas untuk ini kan makan ada harusnya gitu ya. Nah itu gimana sih maksudnya menghadapi apa? Enggak. Tipsnya gitu Pak, triknya lah untuk di saat mempertahankan 12 tahun ini gimana tuh triknya Pak supaya ya udah deh gue harus fight nih gitu. Harus survive gitu. Gimana ya? Ya pada dasarnya dan saya rasain sekarang ini banyak banget kita membentuk market sendiri, pasar sendiri, alhamdulillah. Yang datang ke kedai Jesi saya itu seolah-olah kayak rumah keduanya dia gitu. Iya benar. Gitu. Orang datang ke sini nggak segan. Benar. Dan yang paling diprioritaskan itu Jesisa dari dulu bangunannya interiornya kayu. Iya. Kalau Jesisa bangunannya kayak gedung ya mungkin bukan Jesisa lah. Iya. Jadi orang punya itu ciri khas ya. Ciri khasnya kedai ya. Triknya itulah gitu loh. Karena saya lihat-lihat nih teman-temannya datang ke sini parkirin motor masuk, udah ngambil makan, enggak ngambil juga, pesen dong. Bukan kayak nganggap rumah sendiri itu kayak gitu, bukan. Sebenarnya nganggap rumah sendiri, pulang-pulang ngepel ya Pak. Maksudnya kan ini rumah sendiri kotor, ngepel lah kedua gitu. Iya, jadi ya kedua. Maksudnya nyaman di sini ya, nongkrongnya. Pesan dulu kan, mah sangu gitu. Enggak gitu, enggak. Nih ngomong-ngomongin memesan ya. Yeah. Di sini menunya unik-unik Kak.
Kakak lagi kakak. Apa dong, Dek? Pak. Di sini menunya unik-unik. Iya benar. Ada apa itu? Apa? Belalang tempur. Simet. Belalang tempur. Goreng. Bukan. Oh, simet goreng. Simet goreng. Belalang Di sini ada. Iya. Di mana betul, lagi? betul. Di kedai mana yang ada? Yang berbau binatang ada apa lagi tuh? Badak bercula satwa. Di sini. Buaya darat. Gajah goreng ada. Apa aja selain simet apa aja tuh kira-kira? Selain simet kita cemilan itu ya cemilan ekstrim ya disebutnya di sini. Iya. Terus ada lagi yang namanya ayam tulang lunak. Jadi kita bisa dimakan sampai ke tulang-tulangnya. Tapi jangan piringnya juga kan. Iya. Kirain piringnya juga. Piring tetap keras. Piring tetap keras ya, Bay. Lunak. Kalau misalnya udah diruqyah bisa jadi. Bisa jadi Bisa apa? makan. Kuda lumping. Bisa. Waduh. Iya. Bisa di. Ya kepikiran. Lihat ke sana tuh mic yang Bayu kegedean, gak usah Tuh, deket-deket. berarti segini. Ya. Gini nih. Balas dendam. Pak, boleh tukeran dulu nggak, Pak? Gimana? Saya juga pengen gitu ya, Pak. Jangan dong, gak sopan. Iya, sopan. Enggak, itu saya kesini itu. Maksudnya Liva kesini mau Kak Bayu, masa ke Awili mah jangan Itu, dong. Pak nih. Siap. Baik. Awal mula kepikiran. Aduh, bikin menu simet ya nih. Dari mana tuh? Oke ya. Biasanya ada berbau dari orang tua tuh zaman-zaman dulu kan. Iya. Zaman-zaman nenek biasanya nenek Nenek. suka ke sawah kan ngambilin Simet. belalang, suka Nih, digoreng. goreng. Wah, Nah, enak. gimana tuh awal? Jadi kan kalau misalnya kita jadi pengusaha, apalagi umumnya kuliner ya, kita tuh harus inovatif, Betul. Iya, kreatif. betul. Cari sensasi dulu lah biar diomongin, biar Betul. posisikannya dari mulut ke mulut dibicarakan dan cari yang pembeda dari orang lain tuh. Mereka punya apa, Jisisa punya apa. Betul. Iya, betul. Nah dari lihat posisi kondisinya ini kedai tradisional, nyentriknya dapat, pengen dimunculin sesuatu yang beda juga yaitu belalang goreng teh. Iya. Gitu. Ternyata sampai sekarang Bertahan ya. bertahan. Oke. Banyak yang suka gitu kan. Nah, emang makanan zaman baheula Betul, gitu. Di situ juga kan kalau dilihat juga apa ya? Wah, ini emang belalang beneran dimakan, tapi ya dari sisi lain kita dilihat banyak proteinnya, kandungan gizi untuk tulang dan gigi banyak banget gitu. Bukan berarti makanan ekstrim cuma sekedar ekstrim doang Enggak Tapi ada manfaatnya atau apa gitu. manfaatnya banyak. Iya. Itulah kenapa maksudnya kan orang-orang tua zaman dulu tuh umurnya panjang-panjang. Badannya bagus-bagus. Karena apa? Karena konsumsinya itu yang non kimia, Alami. Bener, maksudnya kan kayak lalaban itu pakai daun singkong. Terus Paling kemudian- direbus-rebus doang. Iya, makan itu pemakan apa? Simet goreng itu, belalang goreng. Kemarin ada nenek-nenek makan bambu. Enggak. Iwung. Ah iya, rebung itu. Rebung. Itu bambu muda. Bambu muda ada kan? Ada, Ya kan, tapi bukan bambu itu. Enggak, bukan ya. Biasanya bapak-bapak kalau yang suka makan bambu itu namanya Pak Enda ya. Panda. Ya. Panda. Aduh. Kita flashback lagi deh. Wah, Mandalika juga nih di sini nih. Iya. Kita flashback lagi deh, Pak. Maksudnya kan kita ngobrolnya ini pengen memberikan apa ya? Obrolan yang inspiratif. Karena di luar sana juga banyak sekali nih teman-teman yang baru memulai usaha. Nah, kita pengen tahu dulu nih ya. Ada basic gak sih dari orang tua atau dari keluarga gitu untuk menjadi seorang pengusaha gitu? Kalau misalnya dari keluarga itu jelas jadi pengusaha itu hal yang rumit ya. Iya. Kadang orang tua juga berpikiran kalau jadi pengusaha itu apa ya, gambling. Betul. Gambling. Takutnya gagal lah, takut ini. Kalau misalnya kita cari sesuatu yang kondusif yang aman ya mungkin kerja kantoran ya kali ya. Betul. Tapi saya berinisiatif bahwa suatu saat bisa deh gitu loh. Jangan sampai kita takut gagal, takut rugi, takut gak ada yang beli. Betul. Ya. Kita balikin aja, gimana takut sukses, gimana takut nanti besar, gimana nanti takut rame. Iya. Nah, saya berpikirnya Optimis positif, baik, gitu aja sih. Oke, berarti memang dari orang tua atau keluarga nggak ada yang basic pengusaha, Pak? Alhamdulillah almarhum orang tua juga dari basic pengusaha. Pengusaha juga. Jadi saya lihat itu dulu historinya almarhum orang tua saya itu, ayah itu jadi direktur BPR lah. Nah di situ dia udah kena apa ya, muncul kurang mah resign lah gitunya. Nah di saat resign tuh udah langsung blek, gak punya apa-apa gitu loh. Nah kok kelihatannya kerja kantoran langsung kayak gini gitu. Nah di saat ada perubahan, saking berjalannya waktu, di situ ada yang namanya bisnis kontraktor lah ya kalau disebut zaman sekarang. Oh ternyata menjamin gitu loh. Saya balik dan mempelajari, oh ternyata memang jadi pengusaha itu
apa ya ngadaging lah gitu. Betul. Lamun di kantor mah jigana mau nepikeunnya kalau udah resign udah beres. Iya benar mikirin. Benar. Betul. Saya sih selalu punya pemikiran seperti ini ya. Jangan loyal terhadap perusahaan, tapi loyal terhadap profesimu. Nah, betul. Karena perusahaan itu kalau kita udah nggak ada di sana, ya udah digantikan langsung. Gitu. Kalau kita loyal dengan profesi kita, sampai kapanpun juga gitu. Maksudnya profesi ini yang bakal ngehidupin kita gitu. Betul. Ya sama seperti pengusaha misalkan. Betul. Ya, profesi misalkan Bayu sebagai martabak, tukang martabak misalnya ya. Betul. Harus mendalami profesi. Iya. Tapi Aroman nih ya, kita kan dari tadi ngobrolin tentang makanannya, tentang sisanya. Nggak afdol kalau kita nggak pulang sekarang. Bukan ya. Bukan. Selesai ngobrolnya. Nggak afdol kalau kita nggak nyobain. Sisanya kita udah. Iya. Tapi yang belalang tuh, penasaran yang belalang tuh. Tapi nanti kita juga mau apa ya? Kita apa ya? Apa? Ngomongin tentang sisa nih, karena kan zaman sekarang nih anak-anak muda juga kayaknya ada yang nggak tahu sisa nih Pak kayaknya Pak. Nah makanya nanti kita akan ini tuh apa, ini tuh gunanya apa, nah gitu ya. Siap. Boleh Mas, kita coba ya. Iya. Kita mana. makanan dulu. Woi. Mantap. Silakan. Awas panas Pak. Makasih Mas. Ayam tulang lunak. Ayam tulang lunak. Ini pasti ayamnya agak banci-banci gitu ya. Bukan. Kali ini belalang goreng. Alright. Kalau itu saya. Makasih Pak. Waduh. Ini belalang. Kupu-kupu. Oh, belalang kupu-kupu. Siang makan nasi. Kalau malam ayam lunak. Aduh, kayak gitu. Menjilat ya. Di sini kita ada nasi ayam lunak sama belalang goreng. Oke. Simet. Ini kita lihat ya. Coba. Ini nih teman-teman nih masterpiece nih. Kalau bisa dikatakan nih di mana-mana nggak ada. Nggak ada nih. Ini Lihat coba. nih. Sini. Nih, teman-teman penasaran. Coba lihatin Pal, ke sana Pal. Nih. Enggak ke sana. Kamera. Nih. Ya. Nah, itu. Aman ya Pak ya? Aman ini. Nah, untuk marketnya sendiri si belalang ini banyak gak peminatnya tuh? Semua kalangan masuk. Bahkan di Sanguan malah. Emang cocoknya Cokot lagi. Cocoknya ini dipakai nasi. Emang Pak. cokornya ini di Sanguan. Cocoknya pakai nasi ini. Iya, betul sekali apalagi sangu hanet lah. Nah, kemarin Pak, saya kan bikin Insta story tuh ya, di Instagram tuh. Ada cewek cantik yang nge-DM. Mau dong katanya gitu. Mau Aroman. Enggak, maksudnya mau ini. Kalau saya kan sudah beristri ya. Saya sudah beristri ya. Kecuali Anda mau. Kecuali Anda mau ya. Iya, mau ini maksudnya mau belalang. Ternyata menghancurkan paradigma bahwa cewek-cewek ataupun juga yang cantik-cantik juga itu suka juga gitu maksudnya belalang ini gitu. Ini kepikiran pertamanya gimana sih Pak? Asalnya kan mertua. Ya, mertua itu kan jualan juga di sana, pedagang sama. Udah gitu dari lembur lah mencukurannya. Coba adain itu di kedai belalang goreng. Oh ya udahlah, tapi yakin nih belalang goreng. Ya udah, mau nggak mau yang namanya kita ada peluang. Betul. Coba dulu aja. Di situ ada kesempatan, bisa-bisa jadi cuan. Betul. Ajar aja dulu. Ini dari tahun berapa menunya ada? 2016. Udah lama juga Pak. Udah 6 tahun. 6 tahun. Pak, kita coba dulu ya Pak ya. Cobain. Ini teman-teman kita kita cobain ya. Ini belalang teman-teman ya. Belalang. Simet. Ini harus laga-laganya kayak ASMR itu tuh. Itu bukan itu. Itu kupu-kupu. Jadi belalang makannya daun. Ini belalang gede. Ini saya coba daunnya dulu. Ini sensasinya kalau belalang kan memang ada terakhirnya tuh suka ada apa ya? Rasanya yang sulit dijelaskan. Rasa khasnya itu. Iya. Jujur ya, saya terakhir makan belalang tuh SD. Sumpah. Oke. Enggak perlu gini. Udah lama lah, Bay. Ya, 20 tahun yang lalu kali ya, 20 tahun yang lalu. Ini baru nyobain lagi nih. Gue nyobain lagi. Duh, Tapi enak banget nih. ini kalau misalnya gini bahan bakunya lumayan susah apa enggak sih? Sebetulnya kita kan kerjasama sama para petani kan ya. Dan ini juga susah-susah gampang itu karena dilihat dari cuaca. Iya. Cuacanya buruk, sulit juga dapat bahan baku. Gitu kan. Dan saya juga ini carinya bukan belalang yang gede-gede ya. Iya. Kalau belalang yang kayak kecil kayak gini tuh jadi kremes gitu. Iya. Crispy, ini crispy ya teman-teman ya. Kalau Ini misalnya crispy. gede-gede tuh maksudnya dagingnya
jadi gede gini. Iya. Jadi kayak semacam belut ya. Belut kan kalau gede-gede agak kurang ya. Kalau yang tipis-tipis kecil-kecil ngerekas lah bahasanya, kriuk. Tapi ini enak sih, maksudnya kalau teman-teman baru pertama kali misalkan ngelihat ada belalang goreng, pasti ngelihat pertamanya kan itu fisiknya ya. Betul. Ngelihat fisiknya pasti, aduh ini apa sih gitu tuh. Kenapa dibilangnya yang makanan ekstrim ya Pak ya? Tapi ketika dicobain harus nyobain ya, Coba, itu rasanya enak banget ketagihan banget ini. Apalagi ditambah cocolan sambalnya ini enak ini, luar biasa, ngeri. Harus wajib datang nih. Alamatnya di mana nih? Alamatnya di mana Pak? Kedai Jesisa. Kedai Jesisa, Jalan Ade Irma Suryani Nasution, Greenhouse, Kota Subang. Itu pokoknya depan GO. Greenhouse ya. Greenhouse itu yang sebelum apa namanya itu perempatan Wisma Karya. Wisma Karya. Maju dikit 100 meter ke barat. Maju dikit ke barat. Telkom ya? Telkom pinggirnya. Nah, ada Jesisa tuh gede. Ya. Ada 2 tingkat hampir wajib. Nah, kalau mau juga kepoin Instagramnya boleh teman-teman semuanya, langsung follow aja Instagramnya di mana Pak? Kedai.Jesisa ini. Kedai.Jesisa teman-teman ya. Di sana ada info-info mengenai makanan, terus kemudian juga event-event dan sebagainya, ini ada di Jesisa ya. Itu dia. Nah, kan sekarang kita ngomongin tentang bentar dulu. Ini di harga berapa nih? Kalau misalnya belum tahu nih, range ini 18.000 aja. 18.000. Kalian bisa nyobain sensasi yang ekstrim gini nih. Betul. Ini banyak loh. Porsinya banyak loh. Kalau Bayu sekarang nangkepin simet sendiri. PR Pak. Hiji. Aduh, habis berapa duit itu? Can mulai pepanasan, bensin. 18.000 selesai, udah ada bumbunya sama. Enak banget. Wajib nih, biasanya orang-orang misalkan orang-orang kota ya jarang nih nyobain kayak gini nih. Iya. Nah, selain di Kedai Jesisa ini ada belalang goreng, ada juga air mineral. Iya. Biar nggak melag. Iya, kita minum dulu ya, bismillah. Nah, ini. Apa nih sekarang? Ayam tulang lunak. Ada jagung. Perkedel jagung. PY jagung. Ya itu bakwan jagung itu. Bakwan jagung. Temennya lah. Ada kremesnya. Ini tuh kenapa dinamakan ayam tulang lunak, Pak? Ya tulangnya keropos kali ya. Enggak, maksudnya untuk teknis memasaknya itu seperti apa sih, Pak? Apa rahasia tuh? Kalau teknisnya kita pakai sistem presto. Oke, Presto dengan durasi waktu yang lumayan lama. Ditambahin lah spesial dari rempah-rempah kita. Gitu. Biar lebih kriuknya juga dari kremesnya juga ya. Ini gitu. Favorit saya nih kalau misalkan makan ada kremesnya ini favoritnya nih. Sama ayamnya. Harus cobain ya. Iya. Kok kenapa ngomongin tentang kriuknya doang? Ayamnya dong. Kalau si ayam tulang lunak ini di kisaran harga 23.000. 23.000 worth it banget. Kenyang. Udah kenyang. Wah, ada minumannya juga. Ini udah berasap, ini panas ini ya? Enggak, memang itu batu es, dingin. Batu es. Itu tuh keringetan gitu tuh. Keringetan dulu, coba. Aduh, kasihan keringetan. Capek. Habis olahraga katanya. Enggak. Butuh tisu? Hah? Butuh tisu? Enggak usah. Gimik ya, gitu. Itu nanti lama lagi. Ada belalang goreng yang ekstrimnya, terus kemudian ini kan masterpiece lah ya, bisa dikatakan masterpiece dari Kedai Jesisa ya. Ada nasi ayam tulang lunak ya, luar biasa sekali. Nah, sempat juga nih ngedengar Pak, kalau Jesisa ini dulu pernah mengeluarkan semacam entok ya Pak ya? Entok goreng. Masih ada tuh? Entok rica ada. Oke, ada. Masih ada sampai sekarang. Ngentok juga ada. Bukan, entok. Maksudnya makan entok kan ngentok yuk. Iya benar. Betul kan? Betul kan? Ya. Kalau minum kopi ngopi yuk. Iya benar. Kalau makan entok ngentok yuk. Gentok. Agak deg-degan ya. Emang kenapa sih? Saya cobain dulu minumannya. Iya. Apa tuh, Pak? Itu namanya apa tuh? Itu namanya Violet Tea. Violet Tea. Dari ekstrak bunga telang. Nah, bunga telang yang mana ungu itu loh. Bunga telang gimana? Bunga telang ada deh. Bunga telang yang banyak khasiat dan manfaatnya. Gitu. Kalau nggak salah matanya gini ya. Teleng. Beda. Waduh. Teleng. Udah dapat lagi ini apa? Teleng. Tolong ya. Main teleng. Teleng.
Aduh, wih ada babi celeng tuh. Babi celeng. Babi celeng sama aja ya. Aduh, kemana aja nih ngomongnya nih. Babi celeng. Nanti kita ngobrolin tentang sisa Pak ya. Siap. Nah kita sudah sepakat kita akan ngobrolin tentang sisa. Sekalian kita akan ngobrolin sama pakarnya langsung. Betul. Ini kan pelopor sisa di Subang ya, kedai sisa ini. Nah tapi sebelumnya nih kan kita di suasana Ramadan nih. Oke. Karena si berpodcast atau bukberna ini pun juga kita punya satu misinya itu untuk ngasih, bukan Panji, bukan Naga kali. Masih hidup. Oh masih hidup. Udah mati dong, masa si mati hidup. Apa itu? Ada si Ayu. Si Ayu. Maksudnya Ayu mana? Kedekatan si Ayu? Enggak, maksudnya Bayu sama Au, jadi Ayu gitu. Sama benar nih. Bisa di-cut ini. Enggak, kita ngobrolin tentang ini kan posisinya bulan Ramadan nih. Bulan Ramadan. Nah, pasti kan bulan Ramadan ini teman-teman itu pasti ada agenda untuk buka bersama. Iya. Nah, itu dia. Nah, kita pengen tahu juga nih maksudnya di sini ada paket-paket untuk bukber gak sih? Yang jelas pasti ada. Ada. Dari kisaran harga 20.000 juga kita sudah bisa nongkrong bareng, reunian di sini, bisa makan sampai kenyang gitu kan. 20.000 tuh makan sama minum, ada paket. Iya betul, berikut takjil juga. Iya ngeri. Makan minum takjil. Iya benar. Terawih juga gak? Enggak, terawih nambah 5.000. Obrolan kemarin. Iya, enggak apa-apa. Tarawih nambah 5.000 ya. Ya. Karena Kayak parah dibercandain. makanan dan terawih itu dijual terpisah ya. Iya. Parah. Bukan makanan, Pak gitu. Bercandain. Bercandain. Belum pernah disomasi Bansar. Iya benar. Tapi yang jelas sih segala info dan sebagainya itu ada di Instagram ya Pak? Ada. Nah, Instagram, Facebook ya. Oke, dan jadi di Nah, WhatsApp juga ada. Jadi boleh sekali lagi follow Instagramnya di @kedai.jesisa teman-teman Iya, ya. betul. Untuk langsung lihat tuh info-info apa aja, menu-menu makanan, promo-promo apa aja yang ada di kedai Jesisa ini. Betul. Lapar. Apa? Beres syuting langsung Kan tadi syuting. katanya banyak yang pakai nasi ya. Banyak. Pakai nasi. Nih kita cobain pakai nasi. Oh. Gimana Bay? Enak. Enak ya? Bakal buat sahur. Eta mah enak banget. Enak banget. Tapi emang enak ini kan. Iya. Tapi emang jobdesknya gitu. Saya tukang makannya, Anda yang ngobrol. Iya benar. Emang keterlaluan. Apa tuh? Sebenarnya ini siapa ya? Kok baik banget sih? Strawberry mojito. Strawberry mojito. Ini ya? Coba kopinya ya. Oh siap. Coba kopinya. Lu Ini kalau nggak salah nama minumannya Strawberry Edge. kok edge? Ini Strawberry Edge. Kok edge? Ini kan agak gini. Oh. Edge. Oke. Tawarin. Pak Willy kalau misalnya mau mesen aja. silakan. Punyanya. Yang punyanya. Punyanya. Dia ngambil minum sendiri juga nggak ada yang larang. Emang Ini minum. Sendiri aja nih. Oke. Makasih ya. Siap, kasihan Bayu belum minum. Nah, terus kan biasanya nih jam operasional pun juga berubah nih dari hari-hari biasa dengan Iya. bulan puasa Pak. Nih, boleh dong informasiin ke teman-teman nih di sisa ini nama pelanggannya apa ya? Ada namanya nggak sih? Sisa. Misalkan, Sisars. atau sahabat Jesisa misalkan. Sahabat Noah kali. Noah itu. Jesisa ini yang Jessica. Enggak apa. Jessica. Rek pogo di dia. Saya telepon dulu cawannya ya. Saya telepon dulu cawan. nanti kita ngobrol lah sama Cawan ya. Cawan ini luar biasa pengusaha juga dia ya. Luar biasa tuh Cawan ya. Usaha clothingan. Ya. Kopi sekarang. Sekarang kopi luar biasa. Kopi Pak Cawan, salam hormat dari kita berempat buat Pak Cawan ya. Salam dari Cawan. Binjai. Enggak gitu. Jam operasionalnya Pak, ini Jam operasional berubah nggak sih? ya. Kita jam operasional tuh dari jam 4 sampai jam 12 Jam malam. 4 sampai jam 12 malam. Khusus untuk bulan puasa. Khusus bulan puasa. Kalau hari-hari biasa? Hari biasa tuh udah dari jam 2 juga kita udah open. Oke, jam 2. Delivery, open order sampai jam 1-an. Oke, nah itu harus dicatat teman-teman semuanya ya. Nanti kalau mau datang ke Jesisa, itu kalau bulan Ramadan ini bukanya dari jam 4 sampai jam 12 malam. Itu dia tuh. Bisa Gimana, sampai. Bay? Ini rasanya, Bay? Ini apa nih namanya? Strawberry mojito. Strawberry mojito. Seger banget nih. Haus dong. Apa? Karena Bayu kan nggak kopi ya, non kopi dia. Oke, saya cobain ini yang kopi. Ini namanya kopi apa, Pak? Itu Kopi gula nangkau dengan aren. bismillah bukan ya? Klasik. Ini pakai sedotan. Oh iya benar, ada sedotannya di sini. Hei. Enggak, hey. Ngapain? Ngadu. Oke, kita cobain ya.
Nanti dong kita ngobrolin tentang itu ya. Aku juga pengen nyobain karena ngomongin tentang sisa nih Pak, ada cerita tersendiri gitu. Nyoba ya. Dulu pertama kali nyisa. Dulu ada zamannya Dapla tuh. Oh iya Dapla. Itu Dapla Plaza tuh. Iya kalau misalnya di Bandung kan udah dari dulu ya. Maksudnya untuk sepitasi Subang nih. Marketnya nih baru-baru nih sama Sisa nih. Dulu sempat ada ya. Yang lainnya, tapi yang saya lihat yang masih bertahan sampai sekarang 12 tahun ini ya Sisa benar-benar. Gila 12 tahun. 12 tahun baik. Tamat itu SD SMP. Tamat benar SD SMP 12 tahun. Iya benar. Iya. Kok 93 sih? 63 9. Iya bener. SMP SMA itu. SD SMP SMA. SD SMP SMA itu. Masukin anak kelas 1 SD pas pertama Jesisa buka. Sekarang udah lulus SMA. Iya bener. Iya kan? Bener. Makanya Jesisa masih ada gitu ya. Dari pas mamahnya hamil ya. Enggak dong. Ini Nisa sampai anaknya udah gede, Nisa juga di Sisa gitu. Oke. Maksudnya ke situ. Siap, Bay. Siap. Ini Pak, double ayam juga. Simut juga. Harus ya harus kayak gitu. Enak banget sih makanannya ya, luar biasa nih. Pak, kita ngobrolin tentang ini deh. Teknis Sisa nih. Bukan teknis ya, apa ya? Dari dulu sampai sekarang, walaupun dulu kan sempet hype banget tuh. Pas pertama tuh maksudnya ini hype banget maksudnya Sisa. Sampai bisa sisanya itu telepon Meje dong, minta bong 1 misalkan ke radio, misalkan di radio itu bisa kayak gitu tuh. Bisa di delay, bisa diambil 1 gitu, 1 bong. Kayak nyewa PS ya? Nyewa PS. Sistemnya gitu. Gitu. Dari yang tadinya 3 bong sampai sekarang ini total ada berapa bong sekarang? Ada 18. Wah, anjir ngeri. 18. Masalah ukurannya ada beda-beda kan? Beda. Small, medium, large. Kecil, medium, large, very large. Wah, ada juga. Ada. Oke. Kalau itu yang tipe-tipe apa itu, A? Tipe pink. Si yang itu tuh yang belang-belang hitam putih itu. Itu yang kecil. Oh, yang ini, yang kayak patung. Bukan, memang itu patung. Memang patung. Properti ini. Oh iya. Properti ini. Kirain bong juga. Ngambil. Itu yang kecil. Awas. Nggak rusak wae sih kumaha. Kecil. Betul, itu yang kecil. Udah simpan lagi weh. Contoh. Iya. Nah, kita ngomongin dari atas sampai bawah dulu deh, Pak ya. Nah, di sini kan yang ini berapa? Bukan outfit, bukan. Ukuran apa nih? Bukan. Itu buat kopi. Kita ngomongin tentang ini dulu deh, Pak ya. Di sini kan ada bara nih ya. Ada bara. Ini bara ini kalau dalam istilah Sisa apa namanya tuh, Pak? Apa ya? Obama. Briket. Jadi dari atas itu kan kita ada briket. Ini namanya tungku ya. Nah, di sini di dalam tungku ini ada namanya flavor. Flavor itu perasa. Nah, dari flavor rasa kita ke bawah, di sini ada bong untuk airnya. Makanya kita cari sensasi aja biar posisikannya Sisa di Sisa itu benar-benar kerasa banget buahnya. Jadi beneran aja pakai buah. Ini buah beneran ini? Ini buah semangka. Jadi nanti sesi terakhirnya ada potong semangka juga ya? Enggak ada. Memang ini propertinya untuk meyakinkan bahwa ini rasa semangka gitu, Pak. Semangka. Kebanyakan kan ya fruit gitu kan. Iya, benar. Dan yang ini rasa semangka. Kalau yang ini tadi kata Bayu rasa kopi katanya, Pak. Lu gimana sih? Ini bukan kopi mint ini. Mint. Coklat mint kayaknya. Coklat mint. Iya, coklatnya. Oh gitu. Gitu. Oh, berarti yang ini gunanya untuk apa tuh bracket itu, Pak? Mana yang mana? Kan biar asapnya itu bisa keluar. Nanti kita pas posisinya di slot itu kan nanti asapnya langsung ke saring sama air. Makanya di sisa itu kan notar sama non nikotin ya. Oh, notar sama non nikotin. Alright. Nah, di situ nanti kita keluar asap banyak, lezat dan ada rasanya. Oke, luar biasa itu sekali. Siap. Gitu. Ini sih luar biasa ya. Waduh. Nah, ini juga sih meruntuhkan paradigma ya. Maksudnya meruntuhkan paradigma tuh bukan gitu, bukan meruntuhkan gitu, bukan. Runtuh Versa kan? Bukan. Bahwa gini ya, bahwa sekarang nih zaman-zaman sekarang kan tadi ya, teman-teman itu kan sekarang beralih ke vape. Terus apa namanya itu mod apa ya? Mod Ya. Ada pot juga. Ada pot juga ya. Nah, maksudnya kan dengan masih bertahannya Sisa di sini, dengan memperkenalkan Sisa ini ternyata masih banyak banget teman-teman yang datang ke sini tuh untuk nyisa gitu di sini ya. Nah, berarti meruntuhkan bahwa
si Vibe itu juga belum bisa menggantikan si Sisa ini. Karena mungkin yang rival lihat ya, kalau si Sisa ini kan harus bareng-bareng. Iya benar, kebersamaan. Benar. Ya. Beda sama Vibe sendiri juga jadi. Satu bong itu bisa 5 orang, 6 orang, itu kebersamaannya sih benar. Sambil ngobrol. Benar. Cuma ganti ininya doang ya, apa? Iya. Ya ada tuh itunya tuh. Ya. Pantas lama. Pantesan saya nyari dari tadi nggak ada, main disumpetin. Nggak diumpetin. Emang biar susah aja nyari. Aduh, sama aja. Memang benar ya, luar biasa sekali Jasisa. Nah, Pak, kedepannya nih kan sekarang nih bisnis Sisa ini udah 12 tahun lah ya. 12 tahun alhamdulillah. Kedepannya mau ada apa lagi nih Pak? Maksudnya siapa tahu bikin bong sendiri misalkan dengan nama Meje ataupun juga Willy gitu. Ada nggak sih kepikiran sampai ke sana gitu? Jadi untuk progres kedepannya Sisa tuh kan udah jadikan brand image-nya Sisa ya. Iya, produk yang diprioritaskan kalau mau nyisa lu kesini aja. Iya. J-nya Meje kan? Itu mah panggilan dia. Iya. Panggil dulu. Jadi saya pengen tuh mau membuka supplier Sisa untuk ke setiap kafe. Jadi kalau misalkan kita kerjasama dengan pembuka mitra lah ya. Betul. Tapi dalam arti kita supaya Sisanya aja di setiap kafe-kafe tertentu. Gitu. Seru juga tuh kalau di kafe-kafe lain misalnya dari Sisa ngirim-ngirim. Seru juga. Bener. Karena memang benar tadi kata Ripal sih bener Pak. Maksudnya Sisa ini nggak bakalan pernah tergerus oleh zaman karena memang kebersamaannya ada. Bener. Ngumpul bareng. Nggak kayak ngerokok kayak gini, nggak kayak nge-vape yang satu-satu gitu. Kalau ini tuh ngumpul barengnya sih kerasa banget. Bener. Gimana menurut Ustadz Fire nih? Udah berat ya bawa agama mah. Berat. Yang bener maksudnya. Aduh gimana ya? Gak enak juga ya Bayu ya. Iya bener. Jadi gimana menurut Pak Soeharto? Bapak saya. Ayahnya kebetulan namanya Ayahnya. Oke. Kalau menurut Bu Suharti? ayam. Ini kalau misalnya Sisa ini kisaran harga berapa nih di Sisa? Kisaran dari harga 35 sampai 45 ribu. Oke, yang 35 itu yang ukuran? Yang ukuran kecil. Yang 45 itu yang besar. Yang ini? Yang ini berapa ini? 45 ini 45. Yang medium 40. Oke. Dikasih berikatnya 4. Oke, siap. Tambah bara gratis. Tambah gratis? Gratis. Ngeri Pak. Apa? Bara gratis? Iya, bara itu tuh. Oh, Obama. Bukan bara. Aduh. Enak juga ya berarti ya. Iya, tambah bara gratis tuh. Jadi nambah sejam lagi bayar. Beda, bukan rental PS. Bukan berarti tadi dibawa ke radio disewa bukan sama kayak PS bukan gitu, Bang. Nah, kalau ini nyewanya sekitar berapaan nih? Enggak usah. Itu memang udah satu paket untuk bara. Bahaya kalau pakai tangan. Iya. Ya kecuali mas terlibat yang nyisa ya. Gitu. Mas terlibat nyisa. Pakai tangan, Pak. Dia enggak nyedot, Pak. Baranya dikeletuk. Disangka menyan. Siap deh. Pak, kita ngobrol lagi nih. Seandainya nih ya Pak ya. Seandainya. Oh, berat nih Wai omongan Pak. Enggak. Berat. Memang kan ini harus menginspirasi teman-teman banyak nih ya. Nah, karena 12 tahun bertahan sebuah usaha itu sangat luar biasa, Pak. 12 tahun. Jangankan 12 tahun, 5 tahun sudah survive juga itu sangat luar biasa, Pak. Apalagi ini 12 tahun gitu. 12 tahun. Nah, ini mah kita seandainya aja ya, Pak ya. Seandainya gitu. Allah kasih kepercayaan kepada seorang Pak Willy gitu Pak untuk memiliki kedai yang gede banget gitu Pak, kedai gede banget. Apa sih kira-kira yang mau dibuat di kedai yang gede itu Pak? Intinya apa ya? Yang namanya jadi pengusaha itu kan kita harus selalu inovatif dan ingin besar juga. Betul. Tapi saya tuh nggak mikirnya ke situ. Dulu tuh punya pikiran tuh yang penting saya hari ini bisa makan. Yang penting saya yang di rumah juga bisa tercukupi. Realistisnya aja gitu. Kalau sekiranya sukses besar, pinter, itu mungkin hadiah lah, bonus lah ya kalian. Tapi ya saya juga beranggapan dan bermimpi pengen besar lah gitu. Karena kalau misalnya dilihat dari segi segmentasi table lah misalnya ya, makin kesini malah makin kurang saya lihat. Betul. Ini harus besar berarti karena perintah mungkin customer yang datang. Iya betul. Gitu aja. Jadi saya ngelihat market, alhamdulillah market di sini malah makin banyak. Yang memang harus harga matinya harus berkembang dan harus besar. Iya. Kita doain deh mudah-mudahan maksudnya akan ada Sisa lain di
luar kota, buka cabang, kita doain aja. Terus kemudian mudah-mudahan juga yang di pusatnya ini pun juga kan karena tadi apa ya, permintaan banyak banget pelanggan ke sini, konsumen datang ke sini jadi semakin besar juga. Gitu. Betul. Jangan dilihat maksudnya Pak Willy sekarang gitu. Tapi lihatlah maksudnya 12 tahun yang lalu merintisnya seperti apa gitu. Betul. Kadang orang-orang itu ngelihatnya ngenahnya jadi Pak Willy-nya, nama tinggal ucang anggeng, ngarokok, ngopi gitu, duit loba gitu nya. Kalian tuh harus ngelihat dari bawahnya kayak itu, gimana. Sepatunya apa? Sepatunya dari bawahnya. Nah, itu yang saya terapkan ketika saya berkenalan dengan cewek ya. Saya harus melihat dari bawah gitu. Napak enggak gitu. Kalau enggak napak kan, wah, kenapa nih enggak napak? Wah, Superman. Wah. cewek Bang, Supergirl itu gitu. Oke, maaf ya Pak Willy ya. Kita obrolannya memang kayak gini Pak ya. Tapi mudah-mudahan maksudnya bisa menginspirasi teman-teman yang lain. Amin. Pokoknya itulah. Pasti seorang pengusaha itu punya mimpi-mimpi yang lebih besar lagi Pak ya. Iya, betul. Maksudnya nggak hanya orang-orang yang apa ya, pengusaha itu bukan hanya stuck di satu pencapaian saja gitu. Pasti pengen ada pencapaian yang lainnya. Betul. Pencapaian apa sih yang ingin diraih dalam waktu dekat ini Pak? Pencapaian saya ingin membuka untuk peluang untuk banyak orang lah ya. Oke. Membuka Secara apa nih? Secara pekerjaan atau secara pekerjaan, bisnis? Secara bisnisnya juga saya akan membuka mitra-mitra, membuka cabang di mana-mana, Amin. Insyaallah. Amin, Gitu amin. kan. Ya, kalau sekiranya saya memang sudah terjun di pengusaha, udah harga mati, mau nggak mau kita harus berinovasi. Betul. Gitu dia. Jadi sudah nyemplung, memang harus didalami gitu. Yang penting kita jangan protes sama proses lah. Iya. Gitu. Betul. Semuanya harus dijalani itu proses. Proses itu kan suka proses lah kalau disebut saya tuh. Jadi harus nikmatin prosesnya. Jangan ngebantah, itu pasti ada prosesnya dan hasil tidak akan mengkhianati lah. Itu dia. Walaupun lama ya, nikmatin aja gitu. Nikmatin aja. Nah kadang pengusaha-pengusaha yang maksudnya 1-2 bulan buka terus kemudian gulung tikar, itu mungkin mereka itu kurang bertahan dalam proses Pak. Betul. Padahal yang mereka harus punya itu adalah sebuah proses. Karena kehidupan itu adalah berprotein. Berproses dong. Sop. Kan berprotein ini. Berprotein. Dia belalang dewa. Berprosop. Ya, Coba maksudnya kan masa-masa pandemi Pak. Oke. Ya, masa-masa pandemi kan waduh. Pokoknya pengusaha atau teman-teman itu semuanya terdampak lah ya. Terdampak sekali. Tapi alhamdulillah survive sampai sekarang gitu. Dan tidak menjadikan sebuah masalah itu menjadi beban gitu. Tapi masalah itu harus dihadapi dan terus dikasih solusi. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. 2 kali, 3 kali dapat piring. Oke, berarti mimpinya itu pencapaian terdekat pengennya seperti itu Pak ya. Oke, siap. Nah, untuk Jasisa sendiri nih Pak, pengen ngebuat apa lagi di Jasisa Pak? Bikin sesuatu yang nyentrik lagi biar orang-orang itu makin nyaman aja. Itu aja biar orang-orang itu makin banyak kesini kayak rumah keduanya dia gitu. Repeat order datang lagi gitu kan. Yang jelas kita sistemnya kayak kekeluargaan gitu, bukannya dari segi internal karyawan kru Jasisa termasuk sama konsumennya juga. Yang penting nyaman ya. Nyaman jelas lah itu mah ya, nyaman secara global. Tapi kalau misalnya nyaman yang sekiranya mau goleran datang satu orang ujung-ujung jadi 10 orang karena sisanya itu bisa banyakan. Alhamdulillah. Lega juga di sini ya, ada 2 lantai. Karena memang kalau nyisa itu nggak enak kalau 1 orang, nggak enak. Pasti minimal harus 3 atau 4 orang. Pas sendiri galau nanti. Iya benar gini. Maksudnya kok tuh beak-beak. Di sini juga bisa datang misalnya sendiri nih, beli sisa nih sendiri, ada yang lain kenalan, bisa langsung dapat. Iya benar. Itu the power of silaturahmi. Iya. Itu dari apa? Dari sisa. Misalkan sisanya gak kebagian, udah pada ada yang pakai semua kan. Beli baru lagi, jangan yang sisa. Semalam. Bukan sisa semalam. Sisa semalam. Ini sisanya beda ya. Sisanya beda pakai SH aja. Pakai H, sisa. Sisa ini, sisa gitu. Oke, ada sesuatu yang mau diobrolin lagi sama Pak Is sebelum nanti kita closing? Sama Pak Is? Sama Pak Willy? Pak Willy? Ya. Enggak sih, saya mau langsung nyantai-nyantai di sini. Mau langsung the power of silaturahmi saya. People nearby. Bayu gimana, Bay? Katanya kan iya, maksudnya yang di sekitar kan? Iya. Iya. Gitu. Apa lo? Gigit kan? Kegigit banyak ngomong.
kakinya nojol. Iya. Galak itu. Kayaknya pakai sepatu deh. Iya, pakai sepatu. Oh, pantesan. Iya. Pentopel. Oke deh. Baik, katanya Bayu kan mau buka usaha juga nih. Coba deh. Coba. Minta petua sama yang ahlinya. Gimana nih kiat-kiatnya nih, Pak Willy? Kiat-kiatnya Pak untuk seseorang ingin Buka kita usaha mau nih. buka usaha nih Pak. Ya. Nah, gimana kiat-kiatnya? Apa yang harus diperhatikan Misalkan terlebih dahulu? saya pengen usaha sisa nih, Ya. punya uang 2.000. 2.000 berapa? $2.000 kan? 2000 dolar. Banyak. Iya, Sebelum buka usaha saya pinjam dulu, Pak. Itu. Atau enggak bukan hanya sisa deh, maksudnya orang-orang yang mau buka usaha gitu Iya, Pak, misalkan. jadi pengusaha pemula. Apa sih yang harus dilakukan oleh teman-teman ini? Jadi ini mah masukan sedikit untuk para pengusaha, apalagi pengusaha pemula atau pengusaha yang masih berjalan di saat pandemi ini. Iya. Yang penting kita harus selalu berinovatif, kreatif. Kita cari sesuatu pembeda dari kompetitor, dan kompetitor itu bukan dijadikan pesaing. Betul. Bagian kita jadikan solidaritasnya dan silaturahminya itu harus dipegang teguh gitu. Iya, Gitu. betul. Jadi saking ada kekompakannya, insya Allah lah relasi juga kemana-mana banyak gitu kan. Gitu loh. Jadi pada intinya tuh jangan takut gagal, jangan takut nggak terjual, jangan kebanyakan takut sih sebenarnya. Kita pikir positif aja gitu. Yang penting yang namanya bisnis itu pasti yang kita utarakan jualan cimut. Insya Allah ada kok yang jual. Betul. Iya, iya. Pasarnya pasti ada ya. Pasti ada. Jangan takut gimana nih ya cimut, apakah ada yang beli, sisa ini gimana ya, takut nggak ada yang beli. Banyakan mikir loh. Iya benar. Banyak pikir lah, hajar aja gitu insya Allah. Dan yang penting kita harus berilmu, ikhtiar sama Allah. Yang jelas kita minta ridhonya, bismillah. Luar biasa ini. Gitu. Cuma ngomong bismillah doang. Jadi Pokoknya mah gini Aroman. Iya. Ke pasar barang pemirsa. Cakep. Jangan lupa buka puasa. Cakep. Kalau kalian mau nyisa, Cakep. datang aja ke Jessisa. Pak. Assalamualaikum. Ganti Andre. Jalan-jalan ke pasar terminal. Asik. Jangan lupa beli sasa. Cakep. Iya, maksudnya buat makan. Buat masak. Sudah nungguin gongnya di mana. Oke deh, terima kasih sekali lagi Pak Willy. Tepuk tangan dong teman-teman semuanya. Thank you banget. Mudah-mudahan obrolan kita daging semua, menginspirasi teman-teman yang nonton juga untuk di episode sekarang. Mudah-mudahan. Jadi intinya satu, untuk kalian semuanya yang ingin memulai usaha, mulai aja dulu ya. Jangan takut apapun yang terjadi. Jangan kebanyakan mikir loh. Itu dia ya. Kalau kalian berpikir kalau kalian punya brand dan brandnya itu takut untuk kejual, Ya. kalian itu sebenarnya punya pangsa pasar yang luar biasa. Kalian membuka pangsa pasar sendiri. Betul. Jangan kebanyakan mikir. Nah, Udah. itu. Hajar aja dulu. Oh ya, hajar aja dulu. Hajar aja dulu. Benar. Ya. Udah. Bukan. Udah. Kasihan nanti. Sikat aja Iya, dulu. sikat aja dulu. Ya. Udah. Udah apa? Assalamualaikum. Ya. Oke, terima kasih sekali Pak Willy. Luar biasa sama-sama. sekali kita bisa Ini enak banget ya, enak banget. Saya udah nggak sabar mau pesen nasinya. Sekali lagi jangan lupa untuk kalian semuanya untuk follow Instagramnya dari Kedai Jessisa. Betul. Kedai Jessisa. Kedai Jessisa, teman-teman ya. Ataupun juga kalau mau datang langsung ke sini, silakan untuk langsung datang ke jalan Ade Irma Suryani, Greenhouse, Kota Subang. Itu dia, Jalan Ade Irma Suryani, Greenhouse, Kabupaten Subang. Itu dia teman-teman semuanya ya. Terima kasih sekali lagi, sukses terus untuk Kedai Jessisa. Semoga semakin berkembang, semakin luar biasa dan Ada semakin inovasi lain ya. itu dia. Mudah-mudahan mah ya pokoknya yang terbaik untuk Kedai Jessisa. Terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah nonton juga ya. Ya. Ditutup dengan Udah tadi, Mbak. ditutup yang biasa itu, Bang. Oh iya. Ya, ditutup dengan pantun dari Rival. Iya, betul. Atlet bukan sembarang atlet. Cakep. Atlet berlaga di GBLA. Cakep. Janganlah engkau berpikiran sempit. Cakep. Agar pintu rezeki selalu terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks. Aduh, nuhun bisa. Matiin, Pak.